Bayangkan, sebuah dunia di mana suara pedang dan jeritan perang menggema tanpa akhir. Sebuah zaman di mana ambisi seorang manusia dapat menentukan nasib jutaan jiwa. Inilah dunia Kingdom, kisah yang lahir dari darah, kehormatan, dan mimpi untuk menyatukan dunia di bawah satu langit. Namun, tahukah kamu, di balik setiap adegan epik dan pertempuran menggetarkan itu, tersembunyi sejarah nyata, kisah yang benar-benar terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Hari ini, kita akan menyelami bukan hanya animenya, tapi sejarah asli di balik Kingdom. Sebuah perjalanan yang akan membuka misteri. Apakah Kingdom hanya fiksi, atau cerminan dari sejarah yang pernah tertulis dengan darah di tanah Tiongkok kuno? Kisah Kingdom berlatar di periode negara-negara berperang di Tiongkok kuno, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Sebuah era di mana 7 negara besar, Qin, Zhou, Wei, Chu, Han, Yan, dan Qi, saling bertarung untuk kekuasaan. Tidak ada perdamaian, tidak ada belas kasih, hanya strategi, pengkhianatan, dan keberanian yang menjadi hukum di dunia. Anime Kingdom menggambarkan masa ini dengan sangat hidup. Tapi tahukah kamu, sebagian besar karakter dan peristiwa di dalamnya benar-benar ada dalam catatan sejarah Tiongkok. Di tengah kehancuran, ada seorang bocah yatim bernama Shin, atau Shin dalam versi Jepang. Ia hanyalah budak perang, tapi di dalam dirinya mengalir api yang tak bisa padam. Keinginan untuk menjadi jenderal besar di bawah langit. Shin mungkin karakter fiksi, tapi ia terinspirasi dari tokoh nyata bernama Li Shin, seorang jenderal besar dari negara Qin. Dalam catatan sejarah, Li Shin benar-benar berjuang di bawah kekuasaan Qin, raja muda Qin yang kelak dikenal sebagai Qin Shi Huangdi, kaisar pertama. Shin dalam anime bukan hanya pahlawan perang, dia simbol harapan bahwa meski lahir tanpa nama, seseorang bisa mengubah takdir bangsa. Di sisi lain, ada sosok Yinjeng, sang raja muda Qin. Saat pertama kali muncul, dia terlihat tinggi, penuh perhitungan, tapi di balik matanya tersembunyi sesuatu yang lebih dalam, ambisi abadi untuk menyatukan dunia. Yinjeng bukan sekadar karakter, dia adalah versi anime dari Qin Shi Huangdi, kaisar pertama dalam sejarah Tiongkok. Pria yang benar-benar berhasil melakukan apa yang dianggap mustahil, menyatukan 7 negara di bawah satu pemerintahan. Namun, ambisinya datang dengan harga yang mengerikan. Ribuan nyawa melayang di medan perang, benteng, istana, dan kota runtuh demi satu cita-cita, penyatuan di bawah langit. Bahkan setelah menjadi kaisar, sejarah mencatat bagaimana ia mencari ramuan keabadian, mengirim kapel-kapel ke lautan timur, dan meninggal dalam perjalanan seolah ditelan oleh takdir yang ia ciptakan sendiri. Sampai hari ini, banyak misteri tentang kematiannya yang belum terpecahkan, dan Kingdom memainkan ketegangan itu dengan sempurna antara kejayaan dan kutukan ambisi manusia. Perang dalam Kingdom bukan sekadar pertarungan fisik, dia adalah perang pikiran dan strategi. Tokoh seperti Ouki, Riboku, dan Kanki menunjukkan bahwa dalam dunia Kingdom, kemenangan tidak selalu milik kuat, tapi milik mereka yang paling sabar, paling licik, dan paling kejam. Ouki, sang monster dari Qin, adalah legenda di medan perang. Sementara Riboku dari Zhou adalah jenius strategi yang bahkan sejarah mencatatnya sebagai salah satu panglima terbesar yang pernah hidup. Pertarungan mereka bukan hanya antara dua pasukan, tapi pertarungan antara dua ideologi. Apakah dunia bisa disatukan lewat kekuatan, atau kehancuran adalah harga dari penyatuan itu sendiri. Di balik aksi dan teriakan perang, Kingdom menyimpan filosofi yang dalam. Anime ini menanyakan satu hal sederhana tapi kejam. Apakah dunia yang damai bisa lahir dari darah? Para tokohnya berjuang demi masa depan, tapi setiap kemenangan selalu membawa kehilangan. Setiap langkah menuju impian selalu diiringi bayangan kematian. Shin kehilangan sahabat, Yinjeng kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya, dan rakyat kehilangan harapan demi impian yang belum tentu milik mereka. Inilah misteri sejati Kingdom, bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hitam atau putih. Pahlawan hari ini bisa jadi monster di mata generasi berikutnya. Beberapa fakta menarik yang mungkin kamu belum tahu. Li Shin benar-benar ada dan memimpin pasukan besar Qin ke utara. Ouki Wangji berdasarkan Jenderal Wang Jian, salah satu komandan paling sukses dalam sejarah Tiongkok. Riboku adalah tokoh nyata dari negara Zhou,
dicatat sebagai salah satu ahli strategi terbaik di masa itu. Yingzheng benar-benar menjadi kaisar pertama dan bahkan membangun cikal bakal tembok besar Tiongkok. Misteri kematian Qin Shi Huang dan ramuan keabadian masih menjadi teka-teki sejarah. Anime Kingdom menggabungkan fakta ini dengan imajinasi, menjadikannya bukan sekadar hiburan, tapi juga pelajaran sejarah yang berdenyut dengan emosi manusia. Pada akhirnya, Kingdom bukan hanya kisah tentang perang, ia adalah kisah tentang perjuangan manusia melawan keterbatasan, tentang mimpi yang tidak akan pernah padam, tentang sahabat yang jatuh tapi tak pernah dilupakan, tentang keyakinan bahwa meski dunia hancur, harapan akan tetap hidup. Setiap langkah Shin menuju impiannya adalah refleksi dari perjalanan kita sendiri. Perjuangan, kegagalan, kehilangan, lalu bangkit kembali. Sejarah mungkin sudah berakhir, tapi kisah mereka, Shin, Zheng, dan para pejuang Kingdom masih bergaung hingga hari ini. Karena selama manusia masih punya impian, selama ada orang yang berani melawan takdir, kerajaan di bawah langit itu akan selalu hidup. Mungkin kita bukan jenderal, bukan raja, tapi di dalam diri setiap manusia ada sedikit Shin yang ingin menaklukkan dunia dengan semangat dan keberanian. Jadi saat kamu menatap langit malam, ingatlah satu hal, langit yang mereka perjuangkan 2000 tahun lalu masih langit yang sama yang kita lihat hari ini,